Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran teknik pemesinan gerinda. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang surface grinding, yaitu pada pembelajaran teknik pemesinan gerinda bagian 2. Dari saya. Surface grinding. Yang kita pelajari di sini kita sesuaikan dengan mesin yang ada di sekolah kita, yaitu di bengkel, yaitu surface grinding dengan jenis spindle horizontal dengan gerak meja bolak-balik. Nah, ini contoh mesin surface grinding dengan jenis spindle horizontal. Yang dimaksud spindle horizontal adalah ini posisi spindle atau asnya sejajar dengan posisi meja, yaitu arahnya horizontal. Yang dimaksud dengan gerak bolak-balik adalah meja ini bergerak kanan kiri dan atau memanjang dan bergerak maju mundur atau melintang. Bagian-bagian utama dari surface grinding. Nah, ini contoh mesinnya. Yang pertama adalah bodi mesin, yaitu sebagai penopang semua komponen mesin. Yang kedua, kolom mesin, yaitu sebagai penopang dari spindle. Ini kolom mesin ini adalah bagian untuk pergerakan naik turun spindle atau spindle dan batu gerinda. Yang perlu kalian ingat bahwa pada mesin grinding ini, untuk surface grinding ini, pergerakan memanjang dan melintang adalah meja, dan yang pergerakan naik turun adalah batu gerindanya atau spindle-nya. Jadi kebalikan dari mesin press. Kalau mesin press di sekolah kita memanjang melintang naik turun itu adalah meja, tapi di sini enggak. Yang memanjang melintang mejanya, yang naik turun adalah batu gerinda atau alat potongnya. Berikutnya bagian yang ketiga adalah spindle mesin. Nah, ini spindle mesin atau poros utama yang digunakan atau sebagai penopang batu gerinda. Nah, yang keempat, batu gerinda. Berikutnya yang kelima, meja. Meja ini adalah bagian yang bergerak memanjang dan melintang, termasuk ini yang meja yang menumpang pencekam atau meja magnet. Yang ini juga meja yang menumpang meja yang bergerak memanjang. Yang ini meja yang bergerak melintang. Nanti lebih jelasnya bisa kita lihat langsung di bengkel mengenai mesinnya. Berikutnya yang keenam adalah meja magnet. Nah, meja magnet ini adalah bagian untuk mencekam benda kerja. Jadi di mesin surface grinding ini pencekamannya bisa pakai ragum, bisa pakai klem, bisa pakai meja magnet. Yang paling presisi adalah menggunakan meja magnet. Ini meja magnet. Yang ketujuh adalah pelindung kolon atau alat pendingin. Ini sebenarnya tidak hanya pelindung kolon, dia juga sebagai pelindung dari loncatan bunga api hasil penggerindaan dan sebagai pelindung apabila benda ini lepas mencolot. Jadi nggak lepas, nggak kena batuk, tapi akan terhalang oleh pelindung ini. Yang kedelapan, handle penggerak memanjang. Nah, ini handle penggerak memanjang. Ketika ini saya putar, dia akan bergerak ke kanan, bergerak memanjang ke kanan dan ke kiri. Berikutnya yang ke-9 adalah handle penggerak melintang. Ketika handle ini saya putar, dia akan bergerak melintang atau maju mundur. Berikutnya yang ke-10 adalah handle penggerak otomatis. Kalau ini tadi nomor 8 sama nomor 9, ini kita gerakkan menggunakan manual. Tapi kalau menggunakan handle penggerak otomatis, ketika kita putar, maka pergerakan otomatis akan berlangsung. Jadi tidak perlu kita putar manual,
dia akan bergerak dengan sendirinya, baik memanjang maupun melintang. Berikutnya nomor 11, handle penggerak naik turun spindle. Nah, ketika ini saya putar, maka spindle atau juga batu gerinda dia akan bergerak naik turun untuk proses penyayatan. Nomor 12, handle pengatur penyayatan. Nah, di sini ini besar kecil penyayatan akan kita atur di sini. Yang perlu kita tahu bahwasanya surface grinding atau secara umum mesin gerinda, baik gerinda surface grinding maupun gerinda silinder, ini adalah ketelitiannya 1/1000, 0,001 mm. Oke, berikutnya nomor 13, sistem pendingin. Jadi di sini ada pompa pendingin atau coolant. Yang perlu kita ketahui, setiap pengerjaan wajib menggunakan pendingin. Tujuannya apa? Satu, untuk menghindari panas. Yang berikutnya, untuk sebagai pelumas juga pada benda kerja, dan berikutnya sebagai penghanyut chip atau bram hasil pengerjaan. Yang berikutnya, yang ke-14 adalah sistem hidrolik. Nah, sistem hidrolik ini yang menggerakkan, memanjang, dan melintang meja secara otomatis. Yang nomor 15, panel kelistrikan. Ini tombol on off, untuk tombol menggerakkan spindle, untuk tombol menggerakkan otomatis, tombol untuk pompa, semuanya ada di sini. Oke, parameter pemotongan. Yang dimaksud dengan parameter pemotongan pada mesin gerinda datar adalah informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus dan tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan pada mesin gerinda datar. Parameter pemotongan pada mesin gerinda datar diantaranya kecepatan keliling roda gerinda atau sering disebut peripheral operation speed atau POS. Berikutnya kecepatan putar mesin atau revolution per menit atau RPM, dan yang terakhir adalah waktu proses pemesinan. Ini beberapa parameter pemotongan yang harus kita ketahui sebelum kita bekerja. Yang pertama, kecepatan keliling roda gerinda atau peripheral operation speed atau POS. Kecepatan keliling roda gerinda disesuaikan dengan tingkat kekerasan atau jenis perekat. Kecepatan keliling terlalu rendah membuat butiran mudah lepas, dan sebaliknya jika kecepatan keliling terlalu tinggi akan terlihat proses pengerjaan seperti keras, sehingga akan berakibat roda gerinda mudah pecah. Itu mengenai pengaruh dari kecepatan keliling roda gerinda. Kecepatan keliling roda gerinda atau POS roda gerinda dapat dihitung dengan rumus POS sama dengan N kali Pi kali D dibagi 1000 kali 60 dengan satuan meter per detik. Di mana POS adalah peripheral operation speed atau kecepatan keliling roda gerinda dalam satuan meter per detik. N adalah kecepatan putar roda gerinda dalam satuan revolution per menit atau RPM. D adalah diameter roda gerinda dalam satuan milimeter. 60 yaitu konversi satuan menit ke detik. Terus berikutnya 1000 adalah konversi satuan meter ke milimeter. Berikutnya, kecepatan putar mesin gerinda datar. Kecepatan putar roda gerinda pada setiap pembuatannya sudah ditentukan oleh pabrik pembuat dan langsung dicantumkan pada kertas label roda
gerinda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang roda atau batu gerinda pada pertemuan yang ketiga atau mesin gerinda bagian ketiga. Nilai kecepatan putar tersebut berlaku untuk diameter roda gerinda yang baru, artinya diameter yang masih utuh, sing durung kelong. Nah, diameter wis kelong sudah enggak berlaku. Nilai kecepatan putar tersebut berlaku untuk diameter roda gerinda yang baru, sedangkan untuk roda gerinda yang sudah digunakan, di mana ukuran diameternya sudah berkurang, maka kecepatan kelilingnya juga akan menurun. Oleh karena itu, kecepatan keliling harus dijaga tetap dengan cara menyesuaikan kecepatan putarnya. Berarti kecepatan keliling yang kita bahas tadi sebelumnya itu akan selalu berubah-ubah sesuai dengan diameter roda gerinda. Untuk menghitung kecepatan putar roda gerinda atau N, dasar perhitungan yang digunakan adalah rumus untuk menghitung kecepatan keliling roda gerinda atau POS. Meskipun tadi sudah dijelaskan, kecepatan putar roda gerinda sudah ditentukan pabrik. Kita nggak perlu susah-susah menghitung. Cuman di sini kita juga harus perlu tahu, minimal tahu rumusnya. Nah, N sama dengan POS dikali 1000 kali 60 dibagi pi kali D dengan satuan RPM atau revolution per menit. POS adalah tadi sudah dijelaskan peripheral operation speed atau kecepatan keliling roda gerinda. N adalah kecepatan putar, D diameter, 60 adalah konversi, 1000 juga konversi. Minimal kamu tahu rumusnya seperti ini meskipun tidak perlu dihitung. Oke, berikutnya adalah waktu pemesinan gerinda datar. Nah, ini yang tidak jauh lebih pentingnya. Kenapa? Karena ini nanti kamu gunakan ketika kamu kerja untuk menentukan harga pengerjaan atau ongkos kerja. Yang dimaksud waktu pemesinan adalah waktu yang dibutuhkan oleh mesin untuk menyelesaikan proses pengerjaan datar. Waktu pemesinan pengerjaan datar sangat-sangat dipengaruhi oleh panjang langkah, lebar pengerjaan, dan berapa kali jumlah pemakaran yang harus dilakukan. Berarti di sini pengaruhnya terhadap ukuran benda kerja. Yang pertama, mengatur panjang langkah pengerjaan datar. Gerak memanjang. Nah, ini gerak memanjang. L sama dengan panjang langkah pengerjaan datar gerak memanjang. Panjang langkah. Di mana L dapat dihitung L kecil plus LA plus LU. Nah, L itu rumusnya panjang benda kerja ditambah lebar jarak awal pengerjaan dan jarak akhir pengerjaan. Di mana jarak awal atau LA itu dapat kita tentukan dengan rumus setengah D plus kurang lebih 15 mili. Sama di sini jarak akhir pengerjaan setengah D plus 15 mili. Ini keterangannya. Ini rumus ini didapat dari mana? Didapat secara empiris, ya, secara empiris. Berikutnya, mengatur panjang langkah pengerjaan datar gerak melintang. Nah, itu kalau tadi memanjang, ini melintang. Berarti kaitannya lebar benda kerja. Yang perlu kita cermati bahwasanya untuk gerak memanjang pengerjaan di sini kita batu gerinda harus lepas dari benda kerja, baik jarak awal maupun jarak akhir. Tapi untuk lebar pengerjaan batu gerinda tidak boleh sampai lepas dari benda kerja. D sama dengan panjang langkah pengerjaan datar gerak melintang, maka dapat dihitung C sama dengan A plus 2 kali 2/3 kali B.
Nah, C sama dengan C sama dengan lebar benda kerja ditambah 2 kali 2/3 lebar batu gerinda. A adalah lebar benda kerja. B tebal roda gerinda. Oke, next. Waktu pemusinan gerinda datar tanpa penggeseran meja, berarti hanya gerak bolak-balik dok. Artinya asumsinya di sini benda kerja yang dikerjakan lebarnya sama dengan atau lebih besar dari tebal atau lebar batu gerinda. Dapat dihitung T sama dengan 2 kali LI dibagi F kali 1000. Di mana L sama dengan panjang pengerjaan datar sama dengan L dapat dihitung dari L plus LA dan LU seperti yang sudah dijelaskan di atas. Berikutnya L kecil panjang benda kerja, LA jarak awal tadi sudah dijelaskan, ini di atas sudah. I adalah jumlah pemakanan, berapa kali dia penyayatan. Misalkan dari diameter dari tebal 10 mili kamu jadikan tebal 9,8, berarti pengurangan 0,2 mili. Dalam satu kali penyayatan misalkan 0,01, berarti dia akan menyayat sebanyak 20 kali. F adalah feeding atau kecepatan gerak meja. Next, waktu proses pemusinan gerinda datar dengan penggeseran meja. Dapat dihitung dari rumus T sama dengan 2 kali L kali C kali I dibagi F kali 1000 kali F. Di mana F kecil adalah pemakanan menyamping milimeter per langkah. Oke, yang lain tadi sudah dijelaskan di atas. Jadi ini adalah beberapa parameter pemotongan mesin gerinda. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya yaitu mesin gerinda bagian ketiga. Nanti di sana kita akan membahas mengenai roda gerinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.